Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Masih stabil? Salam stabil untuk kita semua. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, psikologi, agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini, ada baiknya kalau kita kembali mempelajari dan mengenal banyak bahasa-bahasa dari Indonesia tentunya. Nah, kali ini kita akan kembali membahas bahasa asli suku yang ada di Indonesia. Kembali kita akan membahas bahasa Gorontalo bagian kedua. Nah, kali ini apa aja fakta-fakta menarik tentang bahasa Gorontalo? Nah, ayo kita pelajari. Oke, berdasarkan peta bahasa.kemendikbud.go.id, bahasa Gorontalo itu dipertuturkan di dua provinsi besar. Ya, berasal dari dua provinsi besar lah pokoknya. Yang pertama di Provinsi Gorontalo itu sendiri, yang kedua adalah dari Provinsi Sulawesi Utara. Nah, fakta menarik berdasarkan peta bahasa.kemendikbud.go.id, bahasa Gorontalo yang dipertuturkan di Sulawesi Utara dipertuturkan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Bolaang, Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondo, Sulawesi Utara. Bahasa Gorontalo di Sulawesi Utara ini juga berdialek Bolango yang dituturkan di Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondo Selatan, Sulawesi Utara. Nah, itu dia. Fakta menariknya lainnya berdasarkan peta bahasa.kemendikbud.go.id, bahasa Gorontalo di Sulawesi Utara jika dibandingkan dengan bahasa Gorontalo di Gorontalo merupakan bahasa yang sama. Nah, iya. Artinya tidak ada perbedaan, hanya mungkin berbeda secara dialek atau cara penyebutan. Persentase perbedaan keduanya antara 51% sampai 78% merupakan beda dialek. Nah, itu dia. Berdasarkan perhitungan dialeknometri, ini berdasarkan peta bahasa.kemendikbud.go.id juga ya, bahasa Gorontalo merupakan bahasa tersendiri ya dengan hasil persentase perbedaan berkisar antara 81% sampai 100% jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa di Sulawesi Utara, misalnya dengan bahasa Minahasa dan bahasa Minahasa lah. Bahasa Minahasa dan bahasa Minahasa ada dua bahasanya. Ini berdasarkan peta bahasa.kemendikbud.go.id ya. Nah, gitu. Jadi perbandingannya itu antara 81% sampai 100%. Wow, gila banyak juga ya berarti ya penggunaan bahasa Gorontalo di Sulawesi Utara. Luar biasa. Nah, itu adalah fakta-fakta menarik tentang bahasa Gorontalo yang berasal dari Sulawesi Utara. Jadi masyarakat di Sulawesi Utara juga mempetuturkan bahasa Gorontalo seperti layaknya orang-orang di Provinsi Gorontalo. Begitu, itu fakta menariknya. Jadi kira-kira mari kita bahas kira-kira apa aja ya bahasa-bahasa Gorontalo, kata-kata dalam bahasa Gorontalo yang terangkum di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo kita belajar sama-sama. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Untuk kata pertama, bahasa Gorontalo yang ada di KBBI bagian kedua, ini kita awali dengan istilah Binte Bilu Huta. Binte Bilu Huta ini semacam ungkapan yang berangkat dari bahasa Gorontalo yang artinya adalah jagung yang disiram. Makanan berkuah khas Gorontalo seperti sup jagung yang dicampur ikan dan udang, rasanya manis, asin dan pedas, atau disebut dengan milu siram gitu. Jadi Binte Bilu Huta ini adalah semacam makanan khas Gorontalo ya, kayak sup tapi isinya jagung kemudian dicampur ikan dan udang. Ada jagung, ikan, udang, rasanya manis, asin dan pedas. Semoga kita berkesempatan merasakannya ya, kayaknya enak ini. Jadi nanti kalau kalian main-main ke Provinsi Gorontalo atau main-main ke Sulawesi Utara, kemudian ada makanan khas dari Gorontalo yang berupa jagung, kemudian ikan dan udang yang dicampur seperti sup, gitu. Itu disebut dengan Binte Bilu Huta, jagung yang disiram atau artinya milu siram. Gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini dia, kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Gorontalo yang ada di KBBI, ada yang disebut dengan bohu. Bohu ini dalam bahasa Gorontalo artinya adalah tanaman perdu. Bijinya berbentuk seperti kopi, daging buahnya harum dan diawetkan untuk dicampurkan wangi-wangian lain, dapat mencerahkan wajah dan kulit. Gitu. Jadi ini semacam tanaman gitu, semacam tumbuhan yang khasiatnya dapat mencerahkan wajah dan kulit. Gila, gokil. Ternyata bahan-bahan tumbuh-tumbuhan di Indonesia itu nggak kalah
keren ya untuk alat-alat untuk bahan-bahan kecantikan gitu. Jadi sekali lagi, bohu dalam bahasa Gorontalo itu artinya adalah tanaman perdu. Bijinya berbentuk seperti kopi, daging buahnya harum dan diawetkan untuk campuran wangi-wangian lain. Dapat mencerahkan wajah dan kulit. Jadi dia bisa dijadikan parfum dan pemutih wajah dan kulit. Keren, bohu dalam bahasa Gorontalo. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Gorontalo ada yang disebut dengan bulowe. Bulowe ini artinya mayang pinang gitu. Jadi mayang pinang ini kayak semacam tumbuhan juga kayaknya ya, mayang pinang gitu. Ya, itu dia artinya. Cuma itu yang dijelaskan di KBBI. Bulowe artinya adalah mayang pinang dalam bahasa Gorontalo. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya nih yang berasal dari bahasa Gorontalo yang ada di KBBI ada yang disebut dengan bungale. Nah, bungale ini dalam KBBI memiliki pengertian tanaman obat seperti kunyit, berkhasiat untuk memperlancar peredaran darah. Nah, jadi kayaknya di Provinsi Gorontalo sana tuh kayaknya kaya akan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat kayak tadi buho ya. Buho itu bermanfaat untuk parfum dan mencerahkan kulit dan wajah. Kali ini bungale, dia tanaman obat kayak kunyit, dia berkhasiat untuk memperlancar peredaran darah. Keren sih. Jadi semoga obat-obat ini bisa diracik dan menjadi obat yang baik untuk kesehatan kita semua. Gitu. Sekali lagi, bungale dalam bahasa Gorontalo artinya adalah tanaman obat seperti kunyit, berkhasiat untuk memperlancar peredaran darah. Gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Gorontalo yang ada di KBBI ada yang disebut dengan dayango. Dayango ini dalam KBBI artinya adalah tarian pengobatan tradisional Gorontalo. Penari dalam keadaan kesurupan sehingga dapat menari di atas bara api. Wow, dilakukan untuk mengobati orang yang penyakitnya parah dan sudah lama tidak sembuh gitu. Jadi nanti kalau kita berkesempatan main-main ke Provinsi Gorontalo atau ke Sulawesi Utara, terus ketemu suku asli Gorontalo, kemudian mereka sedang menari di atas bara api. Nah, itu tuh tarian pengobat, itu adalah tarian pengobatan tradisional. Tujuannya untuk mengobati orang yang penyakitnya parah atau sudah lama nggak sembuh. Nah, itu disebut dengan dayango. Gitu. Sekali lagi, dayango dalam bahasa Gorontalo adalah tarian pengobatan tradisional Gorontalo. Penari dalam keadaan kesurupan sehingga dapat menari di atas bara api, dilakukan untuk mengobati orang yang sakitnya parah dan sudah lama tidak sembuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini dia. Kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Gorontalo yang ada di KBBI ada yang disebut dengan hantalo. Nah, hantalo ini dalam KBBI artinya adalah musik pengiring menggunakan tambur untuk dilakukan di upacara adat, perkawinan, pengukuhan tokoh adat, penyambutan tamu, pemberian gelar dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita main-main ke Provinsi Gorontalo, kemudian kita disambut dengan musik pengiring menggunakan tambur. Untuk upacara adat kita disambut seperti tamu, terus untuk upacara-upacara adat perkawinan, pengukuhan tokoh adat, pemberian gelar dan sebagainya dalam adat Gorontalo. Nah, itu disebut dengan hantalo gitu. Jadi musik pengiringnya itu disebut dengan hantalo. Jadi musik diiringi dengan menggunakan tambur gitu. Itu aja, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini dia, kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Gorontalo yang ada di KBBI ada yang disebut dengan himudu. Nah, himudu ini agak ini ya, kayak cenayang gitu, seperti kayak pemikiran gitu. Jadi himudu ini dalam bahasa Gorontalo artinya adalah pertanda nih yang menunjukkan bahwa seseorang tidak lama lagi akan meninggal. Gitu. Agak serem sih, tapi kayaknya ini lazim gitu. Kayak kita juga sering kan ngerasa ada tanda-tanda gitu. Mungkin misalnya ada gagak, itu kayak tanda-tanda. Nah, di Gorontalo, tanda-tanda itu pertanda yang menunjukkan bahwa seseorang tidak lama lagi akan meninggal, itu disebut dengan himudu gitu. Jadi kalau ada orang nyapu-nyapu nggak pernah ini, kalau kita istilahnya buang perangai istilahnya gitu. Nah, kalau di Gorontalo sana disebut dengan himudu. Jadi pertanda yang menunjukkan kalau orang itu udah nggak lama lagi nih bakal meninggal. Gitu. Tapi cuma pertanda loh ya, bukan kita tahu, bukan tahu pasti. Hanya pertanda. Himudu, pertanda. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Gorontalo dalam KBBI ada yang disebut dengan Hulon Talangi. Hulon Talangi ini semacam, kalau masuk KBBI ya, dia masuk ke dalam kategori ungkapan. Nah, artinya adalah orang yang turun dari langit atau leluhur yang menurunkan orang Gorontalo. Jadi semacam kepercayaan mungkin dari suku Gorontalo yang menganggap atau mempercayai bahwa orang yang turun dari langit atau leluhur adalah leluhur mereka lah yang menurunkan orang-orang Gorontalo gitu. Jadi itu semacam keyakinan ya. Itu disebut dengan Hulon Talangi kalau dalam bahasa Gorontalonya, semacam ungkapan. Sekali lagi, Hulon Talangi adalah semacam ungkapan yang berasal dari bahasa Gorontalo yang artinya adalah orang yang turun dari langit. Orang turun dari langit, leluhur atau leluhur yang menurunkan orang Gorontalo gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Gorontalo yang ada di KBBI ada yang disebut dengan huwali. Nah, huwali ini dalam bahasa Gorontalo artinya adalah ruangan dalam rumah adat yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, biasanya berjumlah 10 ruangan. Gitu. Jadi kayak ada rumah adat di suku Gorontalo, kemudian punya ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda, biasanya jumlahnya itu 10 ruangan gitu ya, disebut dengan huwali. Menarik sih. Sekali lagi, huwali dalam bahasa Gorontalo artinya adalah ruangan dalam rumah adat yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, biasanya berjumlah 10 ruangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya nih yang berasal dari bahasa Gorontalo ada yang disebut dengan kosu. Nah, kosu ini artinya adalah bekas bisul di kepala kalau dalam bahasa Gorontalo. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang pernah punya bisul di kepala ya, di sini mungkin ya. Terus ada bekasnya nih, bekasnya. Nah, itu disebut dengan kosu dalam bahasa Gorontalo gitu. Ini jelasin di KBBI. Jadi nanti kalau kita main-main ke Gorontalo terus melihat ada kayak bekas bisul gitu di kepala orang gitu, kita lihat terus kita dia ngobrol sama kita terus kita tanya, itu kosu ya? Gitu. Jadi bekas bisul di kepala. Jadi dia nanya, kok tahu kamu ini kosu artinya di dalam bahasa Gorontalo? Bekas bisul di kepala. Iya, saya udah nonton official Rifki Dira. Mantap. Promosi. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini dia. Kata selanjutnya nih yang berasal dari bahasa Gorontalo yang ada di KBBI ada yang disebut dengan lohidu. Nah, lohidu ini semacam karya sastra nih dalam di Gorontalo. Artinya adalah pantun yang berbahasa Gorontalo. Nah, keren. Jadi nanti kalau kita main-main ke Gorontalo terus kita ngelihat ada orang berpantun dalam bahasa Gorontalo, nah pantunnya itu dalam bahasa Gorontalonya disebut dengan lohidu. Cakep gitu. Gini ya kan sih, pantun tetap selalu gitu kan sih, di Gorontalo gitu juga nggak? Cakep bahasa Gorontalo apa ya, nanti kita cari tahu. Oke, sekali lagi, lohidu dalam bahasa Gorontalo artinya adalah pantun yang berbahasa Gorontalo. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini dia sekali lagi. Kali ini dalam bahasa Gorontalo ada yang disebut dengan palau. Palau ini memiliki arti dalam bahasa arkais, artinya adalah parut atau bekas luka pada kulit sebagai ciri. Nah, itu juga dalam bahasa arkais, nanti kita akan jelaskan bahasa arkais. Nah, tapi kalau dalam bahasa Gorontalo, palau artinya adalah tradisi mengantar makanan kepada orang yang sedang berduka gitu. Jadi kalau orang sedang mengalami kemalangan misalnya, keluarganya ada yang wafat, terus kayak tradisi kita orang Gorontalo itu membawa makanan kepada mereka yang sedang berduka. Nah, tradisi itu disebut dengan palau. PALAU, palau. Tradisi mengantarkan makanan kepada orang yang sedang berduka. Gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, nah kali ini itu aja dulu bahasa Gorontalo yang berasal dari KBBI bagian kedua. Kita sudah membahas bagian pertama dan bagian kedua. Nah, ya, ini dia. Jadi semakin banyak perbendaharaan kata kita yang berangkat dari bahasa Gorontalo, dan kita juga sudah tahu tadi bahasa Gorontalo itu dipeturkan di 2 provinsi besar, yaitu Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo itu sendiri dengan masing-masing dialek yang berbeda, tapi dengan kata-kata dan bahasa yang sama. Jadi mereka tuh punya rumpun bahasa yang sama, hanya membedakan dialek antara dialek yang digunakan di Gorontalo dengan dialek yang digunakan di Provinsi Sulawesi Utara. Itu adalah fakta menarik selanjutnya, luar biasa. Kita jadi semakin paham, saya jadi belajar tentang Indonesia meskipun saya belum
punya rezeki, belum berkesempatan bermain-main ke Sulawesi Utara atau ke Provinsi Gorontalo, suatu saat saya berharap bisa main-main ke sana. Semoga YouTube saya bisa menghasilkan dan saya bisa punya rezeki untuk menjelajah Indonesia gitu. Mana tahu ada sponsor-sponsor yang mau sponsori saya keliling Indonesia untuk belajar bahasa-bahasa. Cia, itu harapan. Aduh, amin. Nah, jika kalian juga merasa bahwa konten dan channel saya bermanfaat dan memberikan tambahan informasi serta memberikan daya guna yang baik untuk kehidupan kalian, menambah kosakata kalian juga, bisalah klik tombol berlangganan atau subscribe, kemudian nyalakan loncengnya untuk tahu update terbaru dari konten dan channel saya. Kemudian berikan tanda suka jika kalian menyukainya dan berikan komentar-komentar yang sifatnya membangun, dan semoga channel dan konten saya bisa maju dan berkembang dari hari ke hari. Itu aja. Akhir kata, salam stabil untuk kita semua. Semoga kita bisa masih terus diberikan kesehatan, kestabilan ekonomi, itu pasti, kestabilan psikologi, agar kita gak gampang marah-marah, agar kita bisa menghadapi semua keadaan, dan kita masih bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi-kondisi yang semakin tidak stabil gitu. Terima kasih sekali lagi untuk masyarakat suku Gorontalo yang tadi sudah dibahas bahasa dan kata-kata dalam bahasanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya hanya mengutip itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan saya jujur ingin sekali belajar banyak bahasa daerah supaya perbendaharaan kosakata saya bisa banyak, sehingga ketika saya berkesempatan atau memiliki rezeki untuk bermain ke suatu tempat atau mengunjungi suatu daerah, suatu suku, bertemu dengan masyarakat dari banyak suku yang ada di Indonesia, saya paling nggak ngerti kata-kata sedikit karena saya punya perbendaharaan kosakata yang banyak. Saya belajar, semoga saya ingin menyampaikan juga, semoga yang menonton dan menyaksikan juga ikut belajar dan sama-sama kita bangga terhadap bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, nggak masalah, karena dunia juga mengharuskan kita untuk belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kita nggak boleh kalah sama persaingan internasional, tapi kita juga jangan sampai melupakan bahwa bahasa Indonesia harus tetap menjadi raja di tanah airnya sendiri. Itu aja tujuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.